Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illadzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, ayah, bunda, tuan puan yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah kita akan sedikit membahas berkaitan dengan 7 hal penting yang harus kita lakukan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Saudaraku, ayah bunda, tuan puan abang kakak yang berbahagia, hidup ini kita ketahui secara bersama bahwa sesungguhnya ia memiliki kesempatan yang tidak pernah datang 2 kali dalam perjalanan kehidupan kita. Setiap detik yang kita lalui, yang kita jalani adalah modal utama bagi diri kita untuk mengantarkan kita ke kampung akhirat kita. Maka jika hari ini ayah bunda tuan puan abang kakak sekalian, kita masih diberikan nafas oleh Allah, kita masih disehatkan tubuh badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk mencari rizki, mencari nafkah dan seterusnya dan sebagainya. Itu artinya jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita masih diberikan peluang emas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal tersebut, terutama berbuat baik sebelum pintu taubat tertutup bagi diri kita. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan kepada kita agar memanfaatkan waktu hidup yang kita miliki. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Allah menegaskan kepada kita dengan perintahnya, dan infaklah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu yang demikian itu mereka berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sebentar saja? Maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Munafikun ayat ke-10. Kemudian Allah juga menegaskan dalam firman-Nya pada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya tingkatkan keimanan kalian menjadi takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap dari diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-18. Nabi SAW bersabda kepada diri kita untuk memanfaatkan 5 hal. Dalam sabdanya, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kemudian ditegaskan kepada kita, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu.
wa ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, wa faraghaka qabla sughlik, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu, wa hayataka qabla mautik, kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi juga mengingatkan kita. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akyasun nas aktsaruhum dzikral lil maut wa ashadduhum astidadalahu, rawahu Ibnu Majah. Menjelaskan kepada kita, Nabi menyampaikan orang yang paling cerdas di antara kalian adalah yang paling banyak mengingat akan kematiannya. Kemudian dia pun paling banyak mempersiapkan apa yang harus dia bawa dalam kematiannya. Artinya untuk menyiapkan bekalnya dalam menghadapi kematiannya itu. 7 hal penting yang kita bisa petik dari pembahasan di atas mengajarkan kepada kita, yang pertama, menjaga sholat 5 waktu dan kalau bisa berjamaah di masjid, karena sholat itu adalah tiang agama kita. Yang kedua, membaca lantas mengamalkan isi Al-Quran setiap hari. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua kita selagi mereka masih hidup. Yang keempat, bersedekah dan membantu sesama ketika Allah memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Kelima, menuntut ilmu agama untuk menguatkan keimanan kita. Keenam, menjaga lisan kita dari ghibah, fitnah, dan ucapan yang sia-sia. Ketujuh, selalu senantiasa mau bertobat setiap hari agar hati tetap bersih. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita bisa terus melakukan yang demikian, tentunya harus disertai dengan keikhlasan dalam setiap amal yang kita kerjakan, karena kita tidak boleh melakukan kebaikan itu untuk mencari pujian manusia. Kemudian kita juga harus berusaha menjauhkan diri kita dari dosa besar, karena dosa besar itu akan menghapus pahala yang kita lakukan. Lalu terus bersabar dalam ketaatan, meskipun apa yang kita lakukan itu memang berat, tapi prioritaskan kesabaran itu. Menghindarkan diri kita daripada sifat riya, ujub, yang nantinya merusak amal kita. Lalu terus berusaha untuk bagaimana caranya kita bisa menghafal Quran, bukan hanya sekedar membaca, memahami maknanya, tapi kita berusaha menghafalnya. Kemudian jangan lupa terus bersahabat dengan orang-orang soleh, karena dengan bersahabat melalui orang-orang soleh itu akan mengantarkan kita kepada ketaatan yang semakin maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ya kita tentu terus berdoa kepada Allah agar Allah memberi kita kekuatan untuk mampu bisa melakukan hal-hal yang mendatangkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ayah bunda dan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketahuilah oleh diri kita semua bahwa kesempatan hidup adalah nikmat yang seringkali diremehkan oleh kebanyakan orang di antara kita. Maka mari kita isi setiap detik, kemudian setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun dengan terus memperbanyak amal kebaikan, karena kita tahu saat nafas kita terakhir tiba, tak ada lagi kesempatan kita untuk kembali mau melakukan kebaikan. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk mampu melakukan apa yang sudah kita dengarkan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.